وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Matan Ghayah dan Taqrib atau Matan Abu Syuja. Ada beberapa Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Matan Taqrib. Biasanya matan ini sering atau umumnya disebut Matan Taqrib. Kadang juga disebut Matan Abu Syuja. Ada beberapa nama. Nama yang pertama dia disebut Matan Abu Syuja gitu saja. Nama yang pertama biasanya disebut Matan Abu Syuja. Yang kedua kadang juga disebut dengan Matan Al-Ghayah wa Taqrib gitu. Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Nama yang ketiga kadang juga disebut Matan Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar. Dari ketiga nama ini para ulama yang mensyarah setelahnya itu memberi judul syarahnya sesuai dengan nama yang beda-beda ini. Seperti kayak Khatib Syirbini, beliau ketika mensyarah kitab Matan Taqrib, maka beliau ngasih judulnya Al-Iqna' fi Hilli Alfadhi Abi Syuja. Jadi beliau ngambil nama Abu Syuja'nya. Jadi Matan Abu Syuja, makanya namanya Iqna' syarah Abu Syuja. Kalau Muhammad Qasim Al-Ghazi, beliau ngambil nama yang kedua, Matan Ghayah wa Taqrib, atau biasa disebut Matan Taqrib. Makanya beliau ketika mensyarah, beliau ngasih judul kitabnya Fathul Qorib, Fathul Qoribil Mujib, ya, fi syarh Matan Al-Ghayah wa Taqrib gitu. Nah, nama yang ketiga Ghayatul Ikhtisar diambil oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Taqiyuddin Al-Hisni beliau menulis syarah Abu Syuja, tapi ngambil nama yang ketiga yaitu Ghayatul Ikhtisar. Maka beliau kasih judul kitabnya Kifayatul Akhyar. Ya, Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar atau fi Halli Ghayatul Ikhtisar. Jadi tiga nama ini masing-masing dari para ulama yang setelahnya mensyarah dengan mengambil dari masing-masing dari nama kitab tersebut. Baik, Imam Abu Syuja sendiri itu enggak memberikan nama secara pasti namanya kitab ini apa enggak. Cuma beliau sebutkan saja ya bahwasanya saya diminta untuk nanti dibaca itu diminta untuk nulis sebuah matan yang
yang ringkas dan itu ya, yang ringkas dan dan cukup bagus gitu ya. Nanti akan disebutkan di sini. Ya. Nanti disebutkan di sini fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Nah, gitu. Tapi beliau sendiri tidak menentukan namanya apa. Ala kulli hal, kitab ini ditulis oleh Imam Abu Syuja rahimahullah taala. Ya, rahimahullah taala. Nama beliau adalah Ahmad, ya, Ahmad bin Husain Al-Asfahani atau Al-Asfahani, ya, Al-Asfahani. Kunyahnya adalah Abu Syuja dan dia disebut juga Al-Qadhi, ya, Al-Qadhi Abu Syuja. Kalau julukan Qadhi itu berarti beliau ini pernah menjabat menjadi hakim. Dan Imam Abu Syuja termasuk ulama secara fikih dalam mazhab Syafi'i, dan beliau tidak diketahui nulis kitab yang lain selain kitab Matan Abu Syuja. Jadi kalau yang ulama-ulama yang lain banyak terkenal dalam mazhab Syafi'i, ya, menulis kitab tentang fikih atau apa. Nah, Abu Syuja ini kitabnya nggak tahu apakah beliau punya ketulisan lain atau enggak. Cuma yang sampai kepada kita itu cuma satu kitabnya, dan itu pun matan ringkas, yaitu matan takrib itu. Jadi beliau nggak pernah nulis, dan meskipun cuma satu tulisannya dan itu matan ringkas, tapi Allah letakkan keberkahan padanya. Dengan diketahui keberkahan itu dipelajari, ya, oleh para penuntut ilmu, disyarah oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama. Itu menunjukkan apa? Keberkahan. Nah, beliau ulama sekitar abad keempat Hijriah, dan beliau berasal dari Asfahan, sebuah daerah di Iran, ya. Dan di akhir hayat, bukan di akhir hayat ya, pokoknya mungkin tahun-tahun terakhir beliau pindah ke Madinah. Beliau hidup di Madinah dan hidup atau mengambil tugas menjadi orang yang bersih-bersih Masjid Nabawi dan yang tukang menghidupkan lampu. Kalau zaman dulu kan menghidupkan lampu nggak pakai saklar gini. Dulu kan pakai obor dihidupkan satu-satu. Beliau yang nyapu-nyapu. Itu menunjukkan kezuhudan beliau, masya Allah. Ya, beliau imam, beliau adalah pernah menjabat menjadi qadhi, tapi beliau masih mau ngambil tugas jadi marbot masjid. Ini ulama yang marbot masjid ya, Abu Syuja ini. Ulama yang marbot masjid. Ya, ini Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Nah, ketika beliau jadi marbot masjid, ya beliau senang setiap hari, ya beliau di situ di dalam Masjid Nabawi, dan sampai akhir hayat beliau wafat di Madinah, dan beliau dikuburkan di areal pemakaman dekat makamnya Nabi. Dekat makamnya. Jadi di situ ada makamnya Rasulullah, ada makamnya Abu Bakar, ada makamnya Umar. Nah, di sekitar situ, dekat situ ada satu makam lagi, makamnya Imam Abu Syuja rahimahullah taala. Ya, jadi mungkin karena keikhlasan beliau, karena dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan bisa dikubur di samping kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak kulihal. Jadi ini nanti silakan sampean baca kitabnya, dibaca saja. Setelah sampean baca, nanti pertanyakan kiranya ada yang tidak tahu artinya, gitu ya. Baik. Silakan atau saya baca dulu mukadimahnya ya, sama nanti mulai dari kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wa li masyayikhina wa li tulabina wa li sami'il mustami'in wal muslimin, Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabihi Al-Ghayah wa Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nanti kalau misalkan ada yang enggak cocok, sampean bilang ya, Ustaz, ini enggak Pak sama saya. Soalnya saya pakai matan yang dari cetakan ini, Fathul Qorib ini sekalian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi
at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab al-imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqruba 'ala al-muta'allimi darsuhu wa yashula 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu wa an ukthira fihi min at-taqsimati wa hasl khisal wa fa'ajabtuhu ila dhalika taliban li thawabi raghiban ila Allah ta'ala fi at-tawfiqi lis-shawab innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi 'ibadihi latifun khabir. Ini muqaddimah dari beliau rahimahullah taala. Baik. Ya, salawat seperti biasa beliau memulai dengan alhamdulillah, kemudian salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini sepertinya tambahan ya. Alhamdulillah dan seterusnya ini sepertinya tambahan dari tukang apa istilahnya? Kalau dulu kan kitab itu kan nggak fotokopi ya. Kalau kita mau menggandakan kitab, ya kita harus bukan ya. Alif ya. Oh alif ya. Ya kalau zaman dulu kalau kita mau menggandakan kitab itu kan kalau harus nyuruh orang untuk nulis gitu. Jadi kadang dulu orang yang nulis itu ini kitabnya siapa? Kitabnya Abu Syuja' misalkan. Maka yang nulis kadang nambahi. Ya, kasih salawat dulu misalkan di tulisan aslinya nggak ada salawatnya, kasih salawat dulu, kemudian tambahi qaul al-qadhi Abu Syuja' dan seterusnya. Jadi ini sepertinya ucapan dari orang yang tukang nulis tadi. Beliau mengatakan sa'alani ba'dul asdiqa, langsung di sini. Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah. Meminta kepadaku sebagian dari para teman. Asdiqa di sini maknanya ashab ya, maknanya murid ya. An'amala mukhtasaran, untuk saya membuat satu ringkasan fil fiqhi 'ala al-madhhab Imam Syafi'i. Dalam fikih di atas mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanu fi ghayatil ikhtisar. Di dalam salam sama ambil meja nang belakang. Fi ghayatil ikhtisar, yang sangat-sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, dan puncaknya ya ringkasan gitu ya. Liyaqruba 'alal muta'allimi, supaya dekat kepada orang yang belajar, tersuhu untuk mempelajarinya. Wa yashula, dan mudah 'alal mubtadi'i, atas orang yang baru belajar, hifdhuhu, untuk menghafalnya. Ya. Gimana? Sehat sampai insyaallah. Wa anuktsira fihi min at-taqsimat, dan saya memperbanyak di dalamnya dari pembagian-pembagian. Wa hasil khisal, dan membatasi pembahasan. Fa'ajabtuhu ila dzalika, maka saya mengijabahi untuk hal itu. Taliban li thawab, mencari pahala. Raghiban ila Allah taala, berharap dari Allah fi taufiqi li shawab, dalam mendapatkan taufik untuk kebenaran. Innahu 'ala ma yasha'u, sungguhnya Allah atas segala yang Dia kehendaki qadirun, maha kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan terhadap hambanya latif ya, maha lembut, khabirun, maha mengetahui. Ya, langsung ini kitab Thaharah, saya melihat kitab Thaharah. Jadi nyambung ngono. dari sini aja, dari sini biar enggak sobeknya kayak. Dari sini. Dari sini dingin. Pelan-pelan aja. Gini. Sisi amit. Angel ya. Enggak ada pakai ini, pakai. Ya sembarang sama suat titik-titik. Nice. Kitab Thaharah sudah dapat. Nutup pisan. Masih anget. Fresh from the oven. Ketemu enggak? Nah, langsung kita Thaharah. Baik. Silakan Mas Satria dibaca dulu. Sebenarnya kita Thaharah sampai mandek di fasal ya. Enggak usah diartikan, dibaca aja biasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitab at-taharati
al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahin ma'us sama' wa ma'ul bahr wa ma'un nahr wa ma'ul bi'r wa ma'ul 'ain wa ma'ut thalj wa ma'ul barad. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul mushammas. Tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'mal wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara wal qullatani 500 ridlin Baghdadi takriban fil asah. Baik, sampai situ dulu. Pembahasan yang pertama yang dibahas oleh Abu Suja dalam kitab Thaharah, beliau membahas apa? Air. Ya, beliau membahas air. Ya. Qala al-musannif rahimahullah taala kitab Thaharati, kitab Thaharah. Thaharah maknanya bersuci. Ya, maknanya apa? Bersuci. Beliau mengatakan al-miyahu, air itu allati yajuzu, yang boleh, biha, dengan air tersebut, at-tathhiru, melakukan bersuci, sab'u miyahin, ada 7 air. Ada 7 air. Tapi penyebutan 7 air di sini bukan pembatasan, itu beliau memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Beliau mengatakan ma'us sama'i, air dari langit. Wa ma'ul bahri, dan air dari sungai. Wa ma'un nahr, dan air dari laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air bi'r, sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber, air mata air. Wa ma'us salji, dan air salju. Wa ma'ul baradi, dan air al-barad. Ya, dan air al-barad. Sal biasanya diartikan dengan salju. Ma'ul barad kadang diartikan dengan embun, terkadang. Ya, terkadang diartikan dengan embun. Baik. Namun kalau mau diperinci, ya, maksal as-salj itu adalah yang air yang turun dari langit kemudian menggumpal di udara. Itu namanya salj. Ya, salju ya, menggumpal di udara. Itu salj. Tapi kalau air barat itu air yang turun kemudian menggumpal di atas tanah. Jadi dia itu baru beku di atas tanah. Itu namanya air al-barad. Jadi kayak ya mungkin bekas hujan, kemudian karena cuaca sangat dingin, tapi nggak ekstrim banget gitu ya. Cuaca yang dingin ketika jatuh, ya, kemudian akhirnya di situ jadi butiran-butiran es. Tapi di udara dia ketika jatuh masih belum seperti salju, masih berupa air. Dia baru beku ketika sudah di tanah. Di tanah karena cuaca dingin dia membeku, kayak gitu. Ya, kalau salju itu yang salju itu. Baik, ala kulli hal kadang diartikan seperti air embun, tapi ya kurang tepat kalau misalkan air embun. Baik. Tsummal miyahu, kemudian air ala arba'ati aqsamin, ada 4 jenis. Tahirun mutahhirun. Jadi air terbagi menjadi 4. Air terbagi menjadi 4. Ya, ingat-ingat. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Ini yang pertama. Ya, tahirun mutahhirun ghairu makruh itu yang jenis pertama, yaitu air apa? Tahir suci, mutahhirun mensucikan, ghairu makruh dan tidak makruh. Ini jenis yang pertama. Nah, jenis yang pertama ini apa? Wa huwa, yaitu adalah al-ma'ul mutlaq. Air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang masih disebut air. Air yang masih disebut air.
Ya, misalkan aqua, air diwadahi gelas, kita masih sebut dia air. Kemudian air yang ada di air hujan turun, ketika dia mengalir kita masih disebut dia air. Tapi kalau misal air itu sudah bercampur dengan unsur lain sehingga sudah tidak bisa disebut air saja. Air campur teh, diudek kayak gula, jadi teh. Dia ada airnya, tapi nggak bisa disebut cuma ini air, nggak mungkin. Orang kan lebih lihat dia teh. Meskipun boleh kita ngomong ini air teh, tapi nggak mungkin kita ngomong ini air. Atau air campur kopi, diudek kayak gula misalkan. Nggak mungkin kita ngomong ini air, padahal jelas itu kopi. Maka sudah nggak mutlak lagi karena ada sesuatu yang mengikatnya. Jadi air mutlak selama disebut air, maka dia bisa untuk digunakan bersuci, dan ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Dia tahir suci, mutahhir mensucikan, makruhun tapi makruh. Dia suci airnya dan juga mensucikan, tapi hukumnya makruh untuk dipakai bersuci. Hukumnya makruh untuk dipakai bersuci. Ya. Jenis yang kedua ini apa? Wahwa, yaitu al-ma'ul musyammasu, air musyammas. Air musyammas itu apa? Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di dalam wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Itu air musyammas. Ya. Jadi dia air yang dipanaskan dengan sinar matahari di dalam wadah yang terbuat dari logam selain perak dan emas. Maka kalau air kena panas matahari tapi diwadahi drum terbuat dari apa? Plastik. Maka dia nggak musyammas. Maka dia bukan logam, karena plastik bukan logam. Ya. Atau dia terkena panas matahari, diwadahi logam tapi wadahnya terbuat dari emas, maka ini juga bukan air musyammas. Bukan air musyammas. Ya. Baik. Jadi air musyammas tadi ya catatannya. Misalkan kalau kita sholat wudu, ya, kemudian airnya anget, agak anget. Ya, biasanya kan kena matahari ya kalau misalkan si airnya di atas gitu ya. Maka ini tidak termasuk air musyammas, kecuali kalau misalkan airnya itu sangat-sangat panas sehingga menyakiti kulit kita, maka sama-sama makruh. Tapi bukan karena musyammas, bukan karena kena matahari, makruh karena bisa menyakiti kita. Maka kalau kita mau wudhu kemudian kok terasa airnya sangat panas, maka jangan dilanjutkan, tunggu dulu sampai dingin. Biasanya dibiarkan dulu airnya ngalir agak dingin baru pakai. Jangan langsung dipakai, nanti bisa menyakiti diri. Secara fikih nanti bisa hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, itu tadi jenis air yang kedua. Jenis air yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Air yang suci ghairu mutahhirin, tapi tidak suci. Tapi tidak mensucikan apa? Tahir dia suci, ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Airnya suci, tapi nggak bisa dibuat wudu, dibuat mandi junub, dibuat ngilangin najis, nggak bisa. Nah, jenis yang atau air ketiga itu, ya, jenis yang ketiga ini ada dua air yang masuk dalam jenis yang ketiga ini. Wahwa, yaitu al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Ini masuk jenis ketiga, air musta'mal. Maka air musta'mal ini dia suci, tapi nggak boleh dipakai bersuci. Nggak boleh dipakai bersuci. Nah, air musta'mal itu apa? Air musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk bersuci yang wajib, ya. Air yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib itu adalah air musta'mal. Ya. Diperhatikan di sini saya menggunakan kata digunakan, bukan bekas. Biasanya kalau bekas itu gini, kita ngambil wadah.
Kita ngambil air dari sini, ya kan? Kemudian kita gunakan untuk wudu. Ini wadah baskom. Maka yang di ini adalah sisa dari air yang kita gunakan, atau kita katakan bukan sisa ya. Jadi air mustamil bukan sisa air yang ada di wadah itu, tapi yang kita gunakan untuk membasuh ini. Jadi maka misalkan orang wudu, kemudian ketika wudu dia taruh baskom di bawah, dia ambil air, dia wudu, dia tadai bekasnya ini bekasnya, dia tadai sampai jatuh ke baskom, itu namanya air mustamal. Baru itu namanya air mustamal, bukan yang ini tadi ya, itu sisa. Kali ini air mustamal. Nah kalau diwadahi kemudian selesai ya, diwadahi kemudian taruhlah segitu, maka air ini suci, hukumnya suci. Tapi nggak boleh dibuat wudu lagi, karena sudah habis dibuat wudu. Gitu. Maka boleh dia buat nyiram tanaman, buat apa, ya, karena sebagainya. Tapi nggak boleh dibuat bersuci, karena nggak bisa mensucikan. Ini air mustamal, air mustamal. Baik, kemudian yang masuk juga jenis yang ketiga ini, yang suci tapi tidak bisa mensucikan, adalah wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Air yang berubah bima khalatahu, dengan sesuatu yang mencampurinya, minat tahirat, dari sesuatu yang suci. Dari sesuatu yang suci. Ya. Jadi misalkan air dicampur dengan teh. Teh itu suci apa najis? Suci. Maka ketika campur dalam air, kemudian sudah merubah air itu, warnanya sudah jadi coklat, maka air teh itu dia suci ya, tapi nggak bisa dipakai wudu. Jangan wudu pakai air teh gitu ya. Kenapa? Karena dia mutaghayyir, dia sudah berubah dengan campuran sesuatu yang suci. Ya, dengan campuran sesuatu yang suci. Atau air dikasih sirup marjan misalkan, ya. Kemudian sampai, ini catatan, sampai merubah air itu, tapi kalau dikasih sesuatu yang suci, tidak sampai merubah airnya, maka masih boleh untuk dibuat bersuci. Misalkan ya ada air 1 jeding, ya, 1 jeding, kita kasih sirup marjan misalkan, ya, kita kasih sirup marjan 1 gelas kecil pure, kita aduk, nggak ada yang berubah, banyunya yang pancet bening, tapi kan dicampuri dengan sesuatu yang suci, iya, tapi dia ghair mutaghayyir, dia nggak berubah, maka masih boleh digunakan itu. Atau misalkan air dalam bak gatel-gatel kayak detol suci nggak atau najis? Detol itu loh, obat itu ya, detol suci, dimasukkan, diaduk, airnya nggak ada yang berubah, pancet, nggak apa-apa, dibuat untuk berwudu atau misalnya. Tapi kalau ada yang berubah, misalkan baunya kok sudah berubah, ya, baunya sudah berubah, ya, maka ini sudah merubah salah satu sifatnya, maka tidak boleh dibuat untuk berwudu atau yang semisalnya. Buat mandi boleh, karena dia air suci. Tapi kalau buat wudu nggak boleh, ya, buat wudu maka tidak boleh. Misalkan kok dicium, baunya berubah, wah, baunya sudah jadi bau detol misalkan, maka nggak bisa. Itu jenis yang ketiga dengan 2 air tadi. Jenis yang keempat wa ma'un najisun. Jenis yang keempat ini air yang najis. Berarti air najis itu air yang dia tidak suci dan tidak bisa untuk bersuci. Dia air apa? Wa ma'un najisun, air najis. Wa huwa alladzi, dan air najis, wa huwa, dan yaitu alladzi yang halat fihi, terdapat padanya najasatun najis. Terdapat apa? Najis. Jadi ada air kemasukan najis, ya. Maka air itu disebut air yang mutanajis, sebenarnya lebih tepatnya mutanajis, ya. Atau di sini disebut al-munasahir, air najis. Airnya sudah terkontaminasi dengan najis tadi, maka dia tidak suci dan tidak mensucikan. Dengan syarat wa huwa dunal kullatain, airnya kurang dari 2 kullah. Airnya kurang dari kullah, au kana kullataini, atau airnya lebih, airnya 2 kullah atau lebih, fataghayyara, tapi sudah berubah. Jadi gini, air dalam masalah
kejatuhan najis, air kejatuhan najis dibagi dua. Ada yang disebut air qalil, ada yang air katsir. Air qalil itu air yang kurang dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu seberapa? 2 kulah di sini disebutkan ya. Wal kulatani khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin. 2 kulah itu 500 ritel Baghdadi, takriban kira-kira. Fil asah dalam pendapat yang paling kuat. Itu ritel Baghdadi itu satuan dulu ya. Satuan dulu. Kalau diperkirakan air 2 kulah itu, kalau misalkan air dimasukkan dalam satu wadah, yang wadah tadi dalamnya, kedalamannya, lebar panjangnya itu seukuran 1 zira' wa rubu'. Jadi 1/4 zira'. 1/4 zira'. Jadi segini. Ya, sekitar segini lah. Ini kalau misalkan panjangnya segini ya, persegi gitulah, dalam perseginya segini, kemudian dalamnya segini kubus ya. Ya, maka air segitu itu 2 kulah. Atau diperkirakan dengan takaran liter sekitar 200 literan, sekitar 200 literan. Nah, kalau airnya kurang dari 2 kulah, kalau ada najis, meskipun nggak ada yang berubah dari air itu, otomatis airnya sudah menjadi muntah najis, nggak boleh lagi dipakai untuk berwudu atau yang semisalnya, karena sudah terkontaminasi najis. Meskipun belum berubah, ya, selama airnya kurang dari 2 kulah. Misalkan air kejatuhan bangkai cicak, airnya sedikit, kejatuhan bangkai cicak, ya, dan airnya kurang dari 2 kulah, tapi nggak ada yang berubah, baunya tetap air, warnanya nggak berubah, tetap dia najis. Kalau lebih dari 2 kulah ada najis jatuh, tidak otomatis jadi air najis, tapi dilihat ada yang berubah tidak. Kalau ada yang berubah jadi najis, kalau tidak ada yang berubah, maka tidak menjadi air najis, ya, maka tidak menjadi air najis. Baik. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i ya. Kemudian, itu tadi permasalahan air. Permasalahan berikutnya adalah juludul maitah. Ya, juludul maitah. Baik, alif. Ayo dibaca alif. Faslun. Qala al-musannif rahimahullah. Ketemu enggak faslunnya? Nah, itu. Faslun wa juludul maitati. Tadhuru bidibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyah. Baik. Sekalian bawahnya dibaca alif. Faslun, satu pasal lagi ya. Wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Baik, saya jelaskan. Pembahasan berikutnya, pasal berikutnya adalah tentang juludul maitah, kulit bangkai. Faqal musannifu rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru, wa juludul maitah, dan kulit bangkai itu tathuru, bisa menjadi suci, bidibaghi, dengan disama, illa kecuali jildal kalbi, kulitnya anjing, wal khinziri, dan babi, wa ma tawallada, dan apa yang lahir, minhuma, dari anjing dan babi tadi, au min ahadihima, atau yang lahir dari salah satu anjing atau babi. Maksudnya peranakan anjing dengan hewan lain atau babi dengan hewan lain misalnya. Wa admul maitati, dan tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya bangkai, najisun, najis, illal adami, kecuali manusia. Baik, kita jelaskan masalah kulit.
Hukum asal kulit bangkai hewan atau kulit bangkai lah, ya. Hukum asal kulit dari bangkai itu adalah najis. Maksudnya bangkai di sini apa? Bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, ya. Hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, atau kalaupun disembelih dia tetap tidak halal. Jadi hewan yang disembelih tapi tidak secara syar'i, atau meskipun hewan itu disembelih dengan cara syar'i dia tetap nggak halal. Untuk yang pertama misalkan disembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i, misalkan burung, kambing misalkan, bukan disembelih ya, dibunuh gitu lah. Kambing tapi dia nggak disembelih, dicekik misalkan sampai mati, maka dia bangkai. Atau dia disembelih dengan sembelihan syar'i tapi tetap nggak halal. Misalkan apa? Kucing, harimau. Ya, harimau, kucing. Kucing disembelih dengan sembelihan astagfirullahaladzim. Oh iya benar. Jadi hukum asalnya najis ya. Misalkan kucing, kita sembelih kucing dengan syar'i misalkan. Makanya dengan syar'i itu caranya itu ya dipotong kerongkongan dan tenggorokannya, potong gitu ya, dialirkan darahnya lewat leher. Atau nyembelih harimau misalkan kalau bisa misalkan. Ini kan sudah sembelihan syar'i, caranya gitu kan? Sembelihan syar'i, sudah sembelihan syar'i di sini, dialirkan darahnya. Iya, tapi dia tetap nggak bisa dimakan. Maka ini juga dihukumi apa, Bang? Bangkai. Maka hukum asalnya kulit dari ini adalah najis, hukum asalnya. Namun bisa jadi suci. Tadi wajuludul maitah, dan kulit bangkai tabhuru bidibak, bisa jadi suci dengan disama. Maka misalkan kulit harimau kemudian disama, atau kulit bangkai kambing disama, jadi beduk misalkan ya, atau jadi terbang, jadi yang dibuat terbangan itu ya, jadi rebana. Maka kalau sudah disama, maka dia suci. Kalaupun sudah disama apa? Dia suci. Illa jildal kalbi wal khinzir. Ya. Kecuali kulit anjing dan babi. Anjing dan babi ini meskipun dia sudah disama tidak bisa jadi suci. Tidak bisa jadi suci. Baik. Nah, kalau hewan yang disembelih dengan sembelihan syar'i dan dia bisa dimakan, kulitnya suci, bukan bangkai kan. Baik. Wa ma tawallada minhuma min ahadihima. Kemudian beliau mengatakan, wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun. Adapun untuk tulangnya, tulang bangkai tadi yang kita sebutkan, dan bulunya, bulu bangkainya, maka najis, tidak bisa disucikan. Maka kalau misalkan orang pakai jaket dari kulit kulit harimau, tapi yang di luar masih ada bulunya itu, tahu nggak? Pernah lihat nggak? Atau misalkan pakai shawl tapi shawlnya dari rubah, misalkan shawl dari rubah kan bagus ya, masih ada bulu-bulunya, maka bulunya ini najis. Yang bisa disucikan hanya kulit. Beda antara kulit dengan bulu ya. Beda antara kulit dengan bulu. Ya. Baik. Ini untuk bangkai. Tapi kalau untuk hewan ya masalah. Misalkan gantungan kunci dari buntut kambing misalkan. Kambingnya sudah disembelih syar'i, nggak masalah, dia suci, semuanya suci. Ya. Baik. Illal adami, kecuali bangkainya manusia. Kecuali bangkainya manusia, maksudnya kecuali manusia yang mati, maka dia suci. Dia nggak najis. Kita megang kulitnya, kita megang rambutnya, nggak disama, nggak diapa, nggak najis. Ya. Kecuali apa? Manusia. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, faslun pasal wala yajuzu isti'malu awannya. Pembahasan berikutnya adalah masalah wadah. Beliau mengatakan wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu awani dzahabi wal fiddah, memakai wadah yang terbuat dari emas atau perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan boleh
memakai selain dari emas atau perak, minal awani dari wadah-wadah yang ada. Sekarang pembahasan wadah. Hukum asalnya wadah terbuat dari bahan apapun boleh. Ya. Wadah di sini bukan enggak hanya mencakup sesuatu yang bisa dipakai wadah ya. Tapi perkakas pun masuk dalam wadah. Misalkan sendok, garpu itu kan perkakas. Dia bukan wadah. Jadi perkakas. Ya, jadi perkakas. Jadi hukum asalnya terbuat dari bahan apapun boleh. Perkakas rumah ya, sendok, garpu, piring, apapun itu terbuat dari bahan apapun. Kecuali kalau dia terbuat dari emas dan perak. Ya, emas dan perak. Jadi wadah yang terbuat dari emas, kemudian dipandai, kemudian dibuat dari piring. Perak dipandai, dibuat jadi gelas perak misalkan. Maka ini tidak boleh dan haram hukumnya. Ya. Dan termasuk memakai juga menyimpan juga nggak boleh. Menyimpannya juga tidak boleh. Ya. Gelas emas kemudian disimpan dibuat sebagai harta simpanan, enggak boleh. Lalu terus gimana? Ya dia dilebur, dibuat untuk uang atau dibuat untuk dibuat batangan atau misalnya enggak boleh dibuat wadah semacam itu. Ya. Itu masalah wadah. Masalah wadah. Ini ada yang lebih rinci, tapi kalau kita baca rinciannya nanti kelamaan. Intinya adalah kalau terbuat dari emas dan perak, itu ya. Maka ini nggak boleh. Bahan ini ya, bahan pembuatannya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya faslun. Satria silakan dibaca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun wa siwaqu mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sha'im wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min al-azm wa ghayrihi wa 'inda al-qiyami min an-nawmi wa 'inda al-qiyami ila as-salati. Baik. Pembahasan berikutnya masalah siwak. Siwak kita tahu ya, siwak kita tahu siwak yaitu sesuatu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Itu siwak. Dan memakai siwak ini hukumnya adalah sunnah. Memakai siwak hukumnya sunnah, dianjurkan. Dan yang paling utama siwak dengan kayu arok. Kayu arok itu yang dijual-jual itu. Siwak itu yang dijual itu pakai kayu arok itu, ya. Dijual itu pakai kayu arok. Itu yang paling utama. Kalau misalkan nggak ada, maka boleh dengan yang lain. Ya, kayu yang lain atau alat yang lain bisa. Ya, tapi yang paling utama dengan apa? Dengan arok tadi. Baik. Maka beliau mengatakan faslun bahwa siwaku dan siwak mustahabun, disunnahkan, dianjurkan. Fi kulli halin, di setiap kondisi. Hukum asalnya makai siwak dianjurkan kapanpun itu. Ya, kapanpun itu dianjurkan. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i ada satu waktu yang mana siwak ini dimakruhkan. Makai siwak dimakruhkan. Kapan itu? Illa ba'da zawali lisoimi, kecuali setelah zawal. Setelah zawal itu ya waktu zuhur dan setelahnya lisoimi bagi orang puasa. Maka orang puasa setelah zuhur sampai masuk maghrib dimakruhkan makai siwak. Kalau sebelum zuhur boleh. Kalau sebelum zuhur apa? Boleh. Tapi kalau setelahnya maka dimakruhkan. Nah, dan hukum asalnya adalah sunnah tadi ya. Dan kesunahan ini semakin dianjurkan. Semakin dianjurkan dalam 3 kondisi. Beliau mengatakan wa huwa fi salasati mawadhi'a, dan dia di dalam 3 tempat mawadhi'. Asyaddu, lebih
ditekankan istihbaban, keanjurannya, kesunahannya. Kapan saja? Yang pertama, inda taghayyurul fam, ketika berubah mulut, maknanya berubah bau mulut. Min azmin, karena azm itu karena tidak memakan apapun, azm itu. Ya. Min azmin, karena diam, ya, karena diam. Wa ghairihi, dan selainnya. Jadi yang pertama, ketika bau mulut sudah dirasa berubah, maka dianjurkan apa? Memakai siwak. Yang kedua, wa indal qiyami, ketika bangun minan naum, dari tidur. Bangun tidur lebih dianjurkan pakai siwak. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami, dan ketika berdiri ila sholati, untuk sholat. Ketika mau sholat, maka ini juga lebih dianjurkan untuk apa? Pakai siwak. Dan ada beberapa tempat yang lain, ya. Misalkan seperti ketika wudu atau mau baca Quran atau misalnya. Tapi ini yang disebutkan oleh musannif rahimallahu rahmatan wasi'ah. Baik. Pembahasan berikutnya adalah masuk fardu wudu. Masuk fardu wudu. Baik, silakan Satria dibaca. Faslun. Furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyah 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'di ra'si wa ghuslu ar-rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Terus wa sunanuhu 'asharatu asya'a. At-tasmiyatu wa ghuslu al-kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadah wal istinshaq wa mashu jami'i ra'si wa mashu al-udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa takhlilu al-lihyati al-kathah wa takhlilu asabi'i al-yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna ala al-yusra wa taharatu thalathan wal muwalah. Baik. Pembahasan berikutnya masuk bab wudu. Iya. Masuk bab wudu. Cepat ya, Mbak. Ada dulu bisa. Baik. Pembahasan berikutnya wudu. Pembahasan wudu di sini yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja rahimahullah, beliau membahas menjadi dua bagian. Yang pertama fardu wudu, yang kedua adalah sunnah wudu. Yang pertama fardu wudu, yang kedua adalah sunnah wudu. Fardu wudu ini adalah sesuatu yang harus dan wajib untuk dikerjakan ketika wudu. Kalau sunnah wudu ini sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan tambahan pahala, kalau tidak dikerjakan maka wudunya tetap sah. Bisa kita istilahkan dengan istilah yang lain, fardu wudu ini batas minimal wudu seseorang. Kalau kurang dari ini wudunya nggak sah. Tapi kalau sunnah wudu ini adalah tambahan kesempurnaan dalam wudu. Ya, baik. Jadi ketika kita bahas fardu wudu, bukan berarti kalau kita sudah tahu fardu yang ini, sunnah yang ini, kita cukup wudu dengan yang fardu saja, bukan. Tapi supaya kita tahu kalau saya terjadi sesuatu ketika saya wudu, ini masuk fardu wudu enggak? Kalau enggak masuk fardu wudu saya masih aman, enggak batal. Ya, misalkan kita nanti jadi ustadz. Tanya, ustadz, saya tadi wudu, tapi lupa saya tidak membasuh telinga saya. Apakah saya harus mengulangi wudu sekarang? Apakah wudu saya sah? Atau bagaimana, ustadz? Jawabannya bagaimana? Jawabannya harus kita tahu ini masuk fardu atau sunnah. Telinga masuk fardu atau sunnah. Kalau dia masuk fardu, maka kita katakan kepada yang tanya tadi, berarti wudu Anda tidak sah karena telinga masuk fardu. Maka Anda harus mengulangi wudunya. Kalau kita tahu, oh enggak, wudu itu kalau telinga itu sunnah misalkan, maka kita katakan, oh telinga itu sunnah, jadi wudu jenengan masih sah. Mau sholat sekarang juga nggak masalah. Tapi kalau mau ngulang wudu lagi juga nggak apa-apa. Nah,
Jadi itu manfaatnya ketika kita belajar fikih bisa milah-milah untuk memberikan jawaban. Baik. Nah, apakah telinga masuk fardhu atau sunnah? Kita akan lihat di sini. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun pasal yang baru wa furudul wudu fardhu wudu sittatu asya'a dan 6. Yang pertama an-niyatu niat inda ghaslil wajhi ketika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah niat di dalam hati. Ya, saya niat wudu atau di dalam hatinya wudu gitu. Pokoknya sadar di dalam hatinya dia sedang apa. Ya. Jangan sampai orang linglung maksudnya bengong gitu ya. Nggak sadar dia gerak-gerak gitu. Selesai ini baru saya habis wudu ya gitu. Ini berarti sebenarnya gak niat ya. Maka ulangi lagi wudunya. Ya. Wong lindur itu berarti. Maka ketika membasuh wajah, hati ini sadar banyak saya sedang wudu. Baik. Itu fardu yang pertama. Yang kedua, wa ghaslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah adalah fardu wudu. Membasuh wajah adalah fardu wudu. Wajah itu mana? Wajah itu mana? Wajah itu yang atas itu min manbatil sya'r ila dzaqan. Ini wajah. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dagu yang depan ini ya, kelihatan. Kalau samping dari batas antara telinga dengan telinga. Sini. Ini wajah. Ya, ini adalah wajah. Ya. Telinga masuk wajah enggak? Dalam fikih enggak? Jadi segini aja. Ini. Maka dari sini sampai sini inilah wajah. Maka ini harus terkena air semuanya. Harus terkena air semuanya. Ya, enggak boleh seterusnya cuma segini ini enggak kena air. Maka enggak boleh. Tapi ala kulli hal fardhu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga, wa ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini hingga mirfaqaini, dua siku. Hingga dua siku di sini maknanya dua sikunya juga harus kena. Maka ila di sini maknanya ma'ah, bersama. Maka fardu berikutnya yang ketiga adalah membasuh seluruh tangan ini dari ujung jari sampai dengan siku. Siku juga harus kena. Jangan cuma sampai sini. Ini kan berarti berarti cuma misalkan ini sikunya ya. Jangan cuma sampai sini. Ini lengan. Ya, sikunya sini. Sikunya harus kena. Ya, sikunya harus kena. Kalau sikunya nggak kena, maka masih belum benar wudunya, harus diulangi tangannya itu. Kedua tangan. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini adalah maksudnya adalah rambut yang ada di batas kepala. Rambut yang ada di batas kepala. Ya. Jadi mengusap sebagian rambut yang ada ini batas minimal. Dan di sini rambut yang diminta adalah yang ada di batas kepala. Sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, sebelah sini boleh. Kalau ada rambut dia di luar batas kepala, maka tidak dianggap. Misalkan rambutnya panjang, ya rambutnya panjang. Misalkan segini ya rambutnya. Misalkan rambutnya sehidung. Ketika dia basuh yang sini. Rambutnya menjuntai gini, kemudian dia basuh sini, seret gini. Maka tidak sah. Kenapa? Karena harus rambut yang ada di batas kepala. Jadi kalau ngusap yang sini, jangan yang rambutnya panjang diusap sininya gitu, enggak. Tapi yang diusap sini. Ya, pokoknya ada yang di batas kepala sini. Ya, sininya. Pokoknya jangan sampai rambut yang di luar batas kepala. Baik. Yang kelima, wa ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki ilal ka'baini, hingga dua mata kaki. Dua mata kaki. Tahu dua mata kaki ya? Ya, dua mata kaki. Nah, dua mata kaki juga harus kena. Maka ila di sini maknanya adalah ma'a. Ya, ila di sini maknanya adalah ma'a. Membasuh dua kaki hingga mata kaki. Ya, jadi sampai segini, ya. Harus terkena air semua. Yang terakhir yang keenam, wa tartibu ala ma dzakarna, dan berurutan ala ma dzakarna, di atas apa yang sudah kami sebutkan. Jadi wudunya ini harus berurutan.
nggak boleh disungsang kaki dulu misalkan, ya, maka tidak boleh. Jadi ini adalah 6 fardu wudu. 6 fardu wudu. Apakah di sini telinga masuk? Enggak. Nah, berarti kita jawab ke pertanyaan tadi. Oh, kalau enggak masuk telinga, wudunya masih sah. Ya, wudunya apa? Masih sah. Boleh silakan sholat. Atau kalau misalkan mau ngulang enggak masalah. Nah, dari sini kita tahu belajar seperti itu. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah ini ya untuk menyempurnakan. Tapi kalau tidak terkerjakan, wudunya tetap sah. Karena batas minimalnya dilakukan. Qala wa sunanuhu dan sunnah wudu asyaratu asya'a, ada 10 jenis, ada 10 hal. Yang pertama tasmiyatu, membaca basmalah di awal wudu. Ketika mau wudu membaca basmalah. Ya. Ketika di awal wudu membaca basmalah. Ya, bisa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Yang kedua wa ghaslul kaffaini, membasuh dua tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya al-ina'a, dalam wadah. Kalau misalkan wudu pakai wadah. Kalau misalkan wudu pakai apa? Ini Hanafiyah, ini sobur apa? Keran. Ya maka langsung mengusap saja, ya, langsung membasuh saja. Ya, langsung membasuh, kemudian dia langsung berkumur karena nggak perlu masukkan ke dalam wadah karena dia nggak pakai. Jadi habis membasuh langsung berkumur. Baik. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a, membasuh kedua tangan. Ini sunnah yang kedua. Setelah bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua tangan. Yang ketiga wal madmadatu, berkumur. Nah, berkumur ini juga termasuk apa? Sunnah. Ya, termasuk sunnah wudu. Ya. Loh, kan masuk wajah. Kita katakan iya, masuk di bagian yang ada di wajah, tapi dia tidak berada di luar. Dia tidak berada di luar. Ya. Dia berada ya di dalam. Buktinya kalau orang nggak buka mulut, nggak bakalan kelihatan mulutnya, kan gitu. Ya, maka madmadah kan masukkan air ke dalam mulut kayak gitu. Kemudian yang keempat wal istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Ini juga sunnah. Dan juga termasuk sunnah mengeluarkan lagi gitu. Kemudian yang kelima wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Tata cara mengusapnya adalah ya dengan yang seperti yang sudah kita katakan ya. Jadi dengan memulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian ditarik kembali. Ditarik kembali. Itu kalau misalkan rambutnya adalah rambut, atau misalkan idza kana lahu sya'run munqalib, istilahnya para fuqaha. Kalau punya rambut yang bisa memiliki dua sisi, misalkan bisa dibuka ke sini, bisa dibuka ke sini. Nah, kalau orang yang gundul, ya rambutnya gundul atau gundul tipis gitu ya, maka para ulama mengatakan cukup ke belakang saja, nggak perlu kembali ke depan. Ya. Baik, karena cukup sekali saja sudah rata itu karena gundul kan. Tapi kalau orang yang rambutnya agak panjang ini kan, baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 wa mashul udhunaini. Sunnah yang ke-6 adalah mengusap dua telinga. Zahirihima, bagian luar, wa batinihima, dan bagian dalam. Bima'in jadidin, dengan air baru. Maksudnya air baru itu air yang bukan dari bekas kepala. Jadi ketika wudu ya tangan, kemudian apa? Kepala kan? Kepala. Ngambil air buat kepala, ya. Kemudian kalau mau telinga, ambil air lagi untuk telinganya. Dohirnya itu yang ini, ya. Batinnya yang ini, gitu ya. Yang bagian luar, bagian dalam. Bima injadid. Jadi bukan dari air yang ada yang dibuat untuk kepala tadi. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, wa takhlilul lihyatil katsati, menyela-nyela jenggot lihyah, jenggot yang kasah, yang lebat.
ini juga termasuk sunnah. Kalau orang punya jenggot lebat, ya, maka disunahkan untuk menyela-nyela. Tapi ini hukumnya sunnah. Karena batas wajibnya adalah bagian luarnya saja. Kalau jenggotnya lebat ya, ketika menyiram ya cukup luarnya saja. Tapi disunahkan apa? Ketika menyiram wajah, kemudian disunahkan sambil menyela-nyela jenggotnya. Kalau jenggotnya panjang, kalau jenggotnya tipis kayak gini ya, nggak usah disela-sela. Bahkan ya harus kena air juga sini-sininya gitu. Kalau orang jenggot lebat kan airnya cuma di luar saja, di dalam kan sulit masuk, maka dianjurkan, disunahkan untuk disela-sela. Yang kedelapan, wa takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyela jari dua tangan, warijlaini dan dua kaki. Jadi ketika ketika berwudu ya, maka dianjurkan untuk menyela-nyela. Ketika basuh tangan, kemudian basuh kaki, disela-sela seperti ini. Ini adalah sunnah. Yang kedelapan, wa taqdimul yumna, mendahulukan bagian yang kanan alal yusra, daripada bagian yang kiri gitu ya. Yang kiri. Ya, yang kiri. Tip. Nah, ini untuk bagian yang sulit untuk dikerjakan secara bersamaan. Seperti kaki dan tangan. Kaki dan tangan kan nggak mungkin orang langsung dua tangan, nggak mungkin, atau kaki kan nggak mungkin. Tapi kalau bagian anggota tubuh yang bisa dikerjakan bersama secara mudah, ya, telinga, ya kan, mudah. Pipi ada dua, mudah, ya. Sudah satu anggota badan juga, gitu kan ya. Maka dikerjakan secara bersamaan. Ya, jadi mendahulukan yang kanan tadi ya. Anggota tubuh yang kanan ya, tangan didahulukan yang kanan, kaki juga didahulukan yang kanan. Kemudian yang ke-9, wa thaharatu thalathan, bersuci 3 kali. Bersuci 3 kali. Mengulangi 3 kali di setiap basuhan dan juga usapan. Ya, jadi membasuh tangan 3 kali. Ya, kemudian berkumur 3 kali, menghirup air dalam hidung 3 kali, wajah 3 kali, dan seterusnya. Ya, 3 kali semuanya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wal mualatu, dan berkesinambungan. Ini sunnah. Berkesinambungan itu apa? Wudunya enggak dijeda dari awal sampai akhir terus. Ini dianjurkan. Mana yang dianjurkan, dia bukan wajib. Jadi kalau misalkan ada orang wudu, kemudian sampai membasuh wajah, sampai celuk ibu misalkan, kontu beras tau apa nih misalkan, pergi dulu ke warung, kemudian balik lagi, maka bagaimana hukumnya? Apakah masih tetap bisa nyambung, ataukah ngulang dari awal? Kita katakan boleh untuk nyambung. Boleh untuk apa? Menyambung. Ya, boleh untuk menyambung. Ya. Dan tidak membatalkan, meskipun apa? Terpisah, terjeda, meskipun sudah nggak mualah, karena mualah hukumnya sunnah. Ya, jadi boleh sampai rumah, kemudian habis itu langsung ya ke tangan. Tapi kalau misalkan mau yang afdol, tentu ngulang dari awal, supaya apa? Berkesinambungan. Makanya mualah ini tidak terjeda ya, tidak terjeda. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah masalah istinja. Baik, alif dibaca alif. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaibi wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu an yaqtasiru 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjari. Sebentar, thumma yutbi bil ahjari, thumma yutbi'u atau a? Wal afdalu an yastanjiya bil ahja wa bil thumma yutbi'aha. Di situ? Yutbi'u. Oh ya. Ya lanjut. Nah. Jadi ada yang harokat ayat. Salasati ahjarin yang qabihinnal mahallu fa idza
aradal iqtisar Yanqa bihinna al-mahallu di situ. bihinna al-mahallu Nah, terus aradal iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra'i wa yajtanibul bawla wal gha'ita fil ma'ir raqid wa tahta syajaratil muthmirati wa fit tahiriqi fit tariqi wa fit tariqi wal dhilli wat taqbi wa la yatakallam 'ala al bawli wal gha'iti wa la yastaqbilu asy-syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Baik. Pembahasan berikutnya tentang istinja. Beliau mengakhirkan pembahasan istinja daripada wudu. Beliau mengakhirkan pembahasan istinja daripada wudu, memberikan isyarat bahwasanya tidak termasuk syarat sahnya wudu orang sudah beristinja. Ya. Jadi orang bisa beristinja setelah dia selesai wudu. Ya. Misalkan orang habis kencing, belum cebok, kemudian langsung wudu. Sah wudunya, boleh. Habis itu baru dia siram tempat kencingnya. Selama dia nggak megang kemaluan ya. Kalau megang kemaluan ya batal nanti. Ya. Baik, makanya beliau taruh di setelah pembahasan wudu. Ya. Memberikan isyarat bahwasanya istinja itu tidak menjadi syarat sahnya wudu. Ya. Baik, maka di sini beliau mengatakan faslun pasal yang baru wal istinja dan istinja wajibun hukumnya wajib. Istinja hukumnya wajib. Istinja itu apa? Istinja itu adalah membersihkan najis yang keluar dari kubul atau dubur. Itu istinja. Makanya di sini beliau mengatakan minal bauli dari kencing wal ghaiti serta kotoran. Ya, jadi istinja itu membersihkan najis yang keluar dari dubur atau kubul. Ya. Itu namanya istinja. Kemudian beliau menyebutkan caranya. Jadi hukumnya apa? Wajib ya, hukumnya wajib. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi melewati 2 kuburan, kemudian diazab 2 orang itu, kemudian Nabi mengatakan, "Amma ahaduhuma kana la yastatiru minal baul." Dan berarti la yastanjih minal baul. Satu ini orangnya dulu ketika di dunia dia enggak hati-hati dengan kencingnya, makanya kencing enggak cebok dan Maka di sini kemudian beliau mengatakan bagaimana caranya. Beliau sebutkan cara untuk istinja. Beliau mengatakan wal afdalu dan yang lebih utama an yastanjia bil ahjari, dia istinja dengan batu. Tsumma yutbi'u atau yutbi'a ha bil ma'i. Kemudian dilanjutkan dengan air. Ini yang paling utama. Jadi istinja yang paling utama, yang pertama dia pakai batu atau yang sejenis batu, yang semisal batu misalkan tisu kering boleh. Ya, atau kertas atau apa. Atau kain misalkan boleh. Kemudian setelah itu baru disiram air. Disiram air. Ya. Ini yang paling utama. Wa yajuzu dan boleh, ini derajat yang kedua, wa yajuzu dan boleh an yaktasira, mencukupkan diri alal ma'i, di atas air saja. Ini derajat yang kedua. Dia istinja pakai air saja. Yang pertama tadi gabung batu dan air. Yang kedua air saja. Yang ketiga atau ala salasati ahjarin. Dia pakai 3 batu. Yunki bihinnal mahalla, atau di situ di alif tadi bacanya yanqa bihinna al mahallu, mensucikan tempat keluarnya najis. Mahal di sini tempat keluarnya najis. Baik. Jadi yang paling utama batu plus air. Jadi batu di sini enggak harus batu ya. Kalau misalkan hari ini ya tisu toilet itu sudah masuk bisa. Jadi enggak harus batu, ya, enggak harus batu. Yang penting adalah dia sesuatu yang jamid khashin, ya, qali'in, yaitu syaratnya, dan tahir. Dia sesuatu yang ya benda padat, bukan benda yang cair, benda yang padat,
yang ada permukaan kasarnya sehingga bisa menghilangkan sesuatu tersebut dan dia harus suci. Nah, kalau tisu toilet, tisu ini kain bisa. Tapi kalau sesuatu yang dia yang benda yang bentuknya cair, maka enggak dianggap batu, ya. Atau dia sesuatu yang najis, maka enggak bisa. Ya. Baik. Fa idza arada al-iktisar ala hadihima. Nah, kalau misalkan dia ingin, ya, fa idza arada, jika dia ingin al-iktisar, mencukupkan diri ala ahadihima dengan salah satu dari keduanya. Maksudnya kalau mau milih batu saja atau air saja. Mana-mana yang utama? Fal ma'u afdalu, maka lebih utama dia istinja pakai air saja. Ya. Kalau dia milih mau pakai air atau batu saja, ya, maka lebih utama pakai air saja, ya. Lebih utama pakai air saja. Karena air itu bisa membersihkan wujud najis dan juga bekasnya. Kalau batu itu membersihkan wujudnya, tapi bekasnya jelas masih ada. Ya, bekasnya jelas masih ada. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sekarang adab dalam buang hajat. Adab dalam buang hajat. Beliau mengatakan wajtanibu dan hendaknya menjauhi. Wajtanibu menjauhi. Istiqbalal kiblati, menghadap kiblat. Wastidbaraha, dan membelakangi kiblat. Fis sahra'i, ketika di tanah lapang. Di tanah lapang. Baik, maka orang buang hajat itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia di bangunan. Bangunan yang disediakan untuk buang hajat. Sekarang kita toilet misalnya. Yang kedua, dia selain bangun di tanah lapang, misalkan di kebun atau apa gitu ya, dan sebagainya. Maka kalau di dalam bangunan mutlak menghadap ke arah manapun boleh. Mau ke arah barat, mau ke arah timur, ke arah kiblat nggak masalah. Selama di dalam bangunan yang memang disediakan untuk apa? Buang hajat. Ya, toilet umum atau apa gitu ya, maka boleh. Tapi kalau yang di luar gini tanpa ada penghalangnya, misalkan di kali atau apa, maka boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Makanya di sini beliau menyebutkan fis sahra'i, di sahra itu padang pasir, maksudnya tanah lapang. Ya. Kemudian wajtanibu dan menjauhi al-baula, kencing, fil ma'ir raqidi, di air yang menggenang. Di air yang menggenang. Ya. Maka tidak boleh kita kencing di air yang menggenang. Ya, air yang tidak mengalir. Sama saja airnya itu qalil, kurang dari 2 kula, atau katsir, atau lebih dari 2 kula. Ya, maka kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh. Kecuali kalau airnya itu mustabhir. Mustabhir itu apa? Sangat banyak. Contohnya apa? Di danau. Danau besar, maksudnya ya. Bukan kubangan cilik, bukan. Tapi danau besar, mustabhir itu air yang banyak gitu ya. Seperti samudra lah. Kayak gitu. Atau misalkan di sungai yang besar, nang berantas, nguyuh nang berantas. Oh, kalau berantas mengalir ya. Danau nggak mengalir danau. Atau di lautan. Laut kan nggak mengalir. Ya. Laut kan nggak mengalir. Ya. Maka ini juga diperbolehkan. Karena airnya mustabhir, sangat banyak. Meskipun airnya tidak mengalir. Tapi kalau airnya masih kelihatan sedikit, belum begitu banyak, misalkan kayak kubangan, meskipun kubangannya agak besar, maka nggak boleh. Ya, maka tidak berboleh. Kemudian wa tahta syajaratil musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Buang hajat di bawah pohon mangga, buang hajat di bawah pohon kelapa, pohon rambutan, maka nggak boleh. Ya. Nah, kencing ataupun buang air besar tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi kalau nanti buahnya jatuh kena najis. Ya. Yang berikutnya wafit tariqi, dan di jalanan. Ya. Dan di jalanan.
ini juga tidak boleh buang hajat di jalanan, di samping jalan, apalagi di tengah jalan gitu ya. Sopir biasanya bikin embong. Maka tidak boleh. Ya. Wa dhilli, dan tempat berteduh, dhil. Pos ronda, duyui misalnya. Ini nggak boleh. Ya, tempat orang berteduh dan semisalnya, maka ini nggak boleh untuk di wathaqbi, dan lubang yang ada di tanah. Ya, lubang yang ada di tanah. Jadi kita melihat pas kencing, misalkan kencing di tempat ya, di tanah lapang misalkan atau di kebun, kita lihat ada lubang, kita sengaja masukkan kencingnya di lubang gitu misalkan, maka ini nggak boleh ya. Ya, maka hukumnya makruh hal macam ini. Kemudian wala yatakallamu, dan tidak berbicara alal bauli, ketika dia kencing, wal ghaiti, dan buang air. Jadi kalau kencing atau buang air, maka dia tidak boleh apa? Ngobrol. Ya. Dia tidak boleh apa? Tidak boleh ngobrol. Kecuali kalau darurat ya. Kecuali kalau darurat. Kemudian yang berikutnya wala yastakbilu syamsa. Ya. Dan tidak menghadap ke arah matahari. Ya. Dan tidak menghadap ke arah matahari. Wal qamara, dan juga tidak menghadap ke arah rembulan. Ya. Dan tidak menghadap ke arah rembulan. Baik. Sebentar. Baik. Kenapa? Gak cocok? Enggak, banyak makna. Oh gitu. Stidbar membelakangi. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, dan tidak menghadap ke arah matahari dan rembulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi. Baik. Kita bahas satu-satu. Menghadap ke arah matahari. Ini gimana namanya? Kalau matahari jam 12 kan nggak mungkin. Gimana orang kencing sambil menghadap matahari? Nggak mungkin. Nah, ini kabarnya kalau misalkan mataharinya baru terbit atau pas tenggelam, itu mungkin. Ya kan, kita bisa menghadap. Tapi kalau mataharinya di atas gini kan nggak mungkin. Ya. Atau rembulan, ini juga sama. Kalau rembulannya pas posisi agak condong, ya, makanya. Tapi kalau pas rembulannya posisi di atas, maka ya nggak bisa. Maka ini juga termasuk adabnya tidak menghadap langsung ke arah matahari atau rembulan. Dan wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi matahari atau rembulan. Itu mungkin bisa dikasih dalam kurung. Adapun membelakangi matahari ataupun rembulan, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Ar-Raudhah, Raudhatul Thalibin, dalam kitab Muhadzab juga. Kemarin sempat ngobrol sama Satria tentang masalah apa? Maratib itu ya, mana yang mu'tamad. Maratib mana yang mu'tamad. Ya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tahqiq mengatakan menghadap pun nggak ada, menghadap ilmu nggak masalah gitu. Tapi kemarin sudah kita sebutkan ya, kalau ada itu Nawawi khilaf ya dalam kitabnya sendiri. Tapi kita sebutkan kemarin kalau Imam Nawawi khilaf dalam kitab-kitabnya ada dua posisi, ada yang menguatkan kitab Tahqiq, ada yang menguatkan kitab Raudhah. Ya. Nah di sini yang tamat adalah yang ada di dalam Raudhatul Thalibin. Jadi ala kulli hal wala yastadbiruhuma bisa dikasih dalam kurung. Ya, ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i tidak mengapa membelakangi matahari atau rembulan. Baik. Sudah dapat berapa halaman, Ustaz? Kemarin kita ngomongnya 4 ya. Baik.
Faslun, pasal yang baru. Itu sudah berapa halaman? Sudah berapa lembar? 3 halaman dari kitab Taharah. Kemarin kita berapa? 4 lembar ya? Nah, kan kalau ditambah yang ini Coba lihat. mukaddimahnya itu. Oh iya sih, oh iya. Udah 2. Tambah mukaddimah. Berarti kurang 2 lembar lagi. Kurang ini ya. Wow. Bismillah, kita coba. Faslun, pasal yang baru. Satria silakan dibaca. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan nawmu ala ghairi hayatil mutamakkin wa zawal aqli bisakarin aw marad wa lamsul rajuli al mar'ah al ajnabiyyah min ghairi ha'ilin wa massu fardil adami bi batil kaf wa massu halqati duburihi alal jadibi. Dari pembahasan berikutnya pembatal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu akan dibahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun pasal yang baru walladzi yanqudul wudu'a. Walladzi dan yang yanqudu membatalkan al-wudu'a wudu. Sittatu asya' 6 hal. Pembatal wudu adalah 6 hal ini yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala dan tidak ada yang lainnya dalam mazhab Syafi'i. Hanya hal yang akan disebutkan ini. Ya. Jadi ini pembatasan. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya keluar dari dubur dan kubul. Kalau ada sesuatu yang keluar atau ketika keluarnya sesuatu dari dubur atau kubulnya, maka dia berhadas, batal wudunya. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar lewat situ, misalkan air kencing atau kotoran, atau sesuatu yang tidak biasanya keluar, nah ini juga tetap hadas. Keluar batu, misalkan kencing batu, kremien, tahu kremien ya? Ya, kremien. Keluar keluar cacingnya, ya, keluar cacingnya, kremien. Maka ini pembatal wudu juga. Pokoknya yang dianggap adalah sesuatu ada yang keluar dari kemaluan atau duburnya, maka batal wudu. Ya, batal wudu. Meskipun bendanya yang keluar itu suci, seperti kentut. Ya, angin kan suci. Mana ada orang ngomong angin itu najis. Angin suci. Baik. Yang pertama, yang kedua, wan naumu tidur. Ini juga membatalkan wudu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ala ghairi di atas bukan hay'ah, posisi al mutamakkin yang memantapkan duduknya di lantai. Maksudnya apa? Posisi tidur selain tidur dengan posisi duduk. Ini juga membatalkan wudu. Orang tidur sambil tidur biasa telentang, tidur miring, tidur berdiri, atau tidur jongkok, atau tidur apa, maka ini membatalkan wudu. Dan beliau mengatakan ala ghairi hayatil mutamakkin. Di sini catatan, kalau orang tidurnya itu ala hayatil mutamakkin, bukan ghairinya dihapus. Kalau misalkan dia tidurnya itu ala hayatil mutamakkin, posisi tidurnya dengan posisi duduk, mutamakkin kita semakan duduk itu aja, duduk, maka tidak batal. Orang tidur seperti ini, ketiduran sudah, maka tidak batal wudu. Ya, tidak batal wudunya. Baik. Tapi kalau tidur dengan posisi yang lain, maka batal. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wazawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Bisa karena mabuk, au marodin, atau sakit, pingsan misalkan. Maka kalau hilang akal otomatis apa? Batal wudunya. Atau gila, ya. Maka batal wudunya. Batal wudunya. Yang kelima, yang keempat ya. Walam surrajulil mar'atal ajnabiyah, menyentuh seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Maka yang dimaksud bukan mahram di sini adalah yang tidak
halal untuk dinikahi. Wanita yang tidak halal untuk dinikahi. Itu mahram. Jadi kalau dia adalah wanita yang bukan mahram, dalam artian wanita yang halal untuk dinikahi, maka dia kalau menyentuh membatalkan wudu. Ya, termasuk juga istri. Menyentuh istri membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena istri itu dia boleh jadi istri karena dia bukan mahram. Loh. Masih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada apa? Yang terpesan loh, iya. Enggak apa-apa. Enggak mau sih. Sponsor. Ya, pembatal. Ya, jadi lamsur rajul mar'ata, menyentuh perempuan. Min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Maka kalau ada penghalang, misalkan pakai sarung tangan, kena bajunya, maka nggak masalah. Ya, maka nggak membatalkan wudu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa masu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia, bibatinil kaffi, dengan bagian dalam dari telapak tangan. Jadi dengan sini. Jadi kalau misalkan habis mandi, kemudian kita nyentuh kemaluan, misalkan cebok atau apa, batal wudunya. Kita wudu setelah itu. Ya. Tapi kalau yang menyentuh bukan bagian dalam telapak tangan, tidak batal. Misalkan kena sini, ya entah kita sabunan kemudian nyenggol kena lengan misalkan, maka nggak batal. Tidak termasuk pembatal. Kemudian yang berikutnya, wa masu halqati duburihi al jadidi, dan menyentuh lubang dubur dalam pendapat yang dalam pendapat yang baru, al jadid yang baru. Makanya al jadid ini pendapat yang baru dari Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i punya dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Ya. Di pendapat yang baru dalam pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Ya, menyentuh lubang dubur, bukan pantat ya. Kalau pantat bokong nggak batal. Tapi kalau lubang dubur, lubangnya, akhirnya membatalkan. Baik. Tadi siapa yang baca ini tadi? Waladian kutul wudu. Oh iya. Ini dilanjut siapa namanya? Alif. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Salasatun tastariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'u al-khitanaini wal inzalu al-maniyyi wal mautu. Wa salasatu tasu bihan nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Baik, berikutnya adalah pembahasan tentang mandi junub atau mandi wajib. Mandi wajib itu ada sebab-sebabnya. Mandi wajib ada sebab-sebabnya. Maka di sini beliau ketika membahas mandi wajib, beliau bahas dulu masalah sebabnya. Kita harus tahu sebabnya orang itu mandi wajib. Maka beliau mengatakan walladzi qala musannif rahimahullah ta'ala faslun, pasal yang baru, walladzi, dan yang yujibul ghusla, mewajibkan untuk mandi, sittatu asya'a, 6 hal. 6 hal ini mewajibkan orang untuk mandi. Salah satu 3 hal tashtariku fiha, mencakup di dalamnya ar-rijalu, laki-laki, wan nisa'u, dan perempuan. Ya. Yang akan disebutkan ini. Jadi 3 yang akan disebutkan pertama ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Wahia, yaitu yang pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan, yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan.
berhubungan suami istri, gampangannya gitu ya. Berhubungan suami istri. Meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Yang penting sudah iltiqaul khitanain, maka ini mewajibkan mandi. Yang pertama. Baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, wa inzalul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Meskipun dengan hubungan badan atau hubungan suami istri atau tanpa hubungan suami istri. Yang penting pokoknya keluar air mani, ya, karena syahwat atau karena sakit atau karena apa, mandi. Baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, wal mautu, dan kematian. Maka ini juga menjadi mewajibkan untuk mandi bagi mayit maksudnya. Ya, bagi mayit wajib mayit untuk mandi, dimandikan. Ya. Baik. Kemudian sebab berikutnya disebutkan wasalah satun, 3 yang lainnya takhtasu, khusus biha dengan hal itu an-nisa'u, wanita saja. Apa saja yang khusus untuk wanita? Wahia, yaitu al-haidu, yang pertama haid. Wanita suci dari haidnya harus mandi. Mandinya mandi wajib. Yang kedua wan nifasu, dan nifas. Dan an-nifas. Kalau orang wanita selesai dari masa nifas, darah berhenti, maka wajib mandi. Yang ketiga adalah wal wiladatu, melahirkan. Melahirkan. Ya. Maksudnya melahirkan di sini adalah kosongnya rahim dari janin. Kosongnya rahim dari janin. Maka meskipun janinnya itu adalah janin yang mati, tetap dia harus mandi. Atau janinnya itu masih sangat-sangat kecil. Orang aborsi misalkan, atau orang keguguran, selama dia itu bentuknya sudah bergumpalan daging atau yang semisalnya, maka wajib mandi. Ya. Wajib mandi. Selama bentuknya bukan darah ya. Kalau masih bentuk darah biasa, nggak ada dagingnya sama sekali, ya maka tidak. Tapi kecuali kalau setelah itu keluar darah nifasnya, maka dianggap nifas. Tapi kalau misalkan itu yang keluar ini, maka dianggap wiladah juga. Ya. Maka di sini disebutkan wiladah terlepas dari nifas. Apakah mungkin orang itu keluar sesuatu dari rahimnya kemudian nggak nifas? Barangkali terjadi. Orang itu melahirkan kemudian tanpa ada darah nifasnya sama sekali. Bisa saja. Misalkan orang operasi sesar, bayinya diambil dari perut, ya kan? Darahnya kemudian dibersihkan, dijahit, dan dari farjinya taruhlah, dan banyak dari dokter mengatakan nggak mungkin, tetap keluar darah. Tapi kalau misalkan dari farjinya nggak keluar darah sama sekali, taruhlah seperti itu, maka apakah tetap wajib mandi? Tetap wajib mandi. Farjinya nggak keluar darah sama sekali, ya tetap wajib mandi, karena sebab mandinya bukan nifas, tapi wiladah. Baik. Jadi ini ada 6, 3 khusus untuk perempuan, 3 lagi umum untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Masuk ke faraidul ghusl. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kan tutup sekali ya. Sudah mau adzan ini. Tinggal atau mungkin kita baca. Khawatir nanti ada orang tidak di sini. Faraidul ghusl. Ya enggak apa-apa, kita baca satu lagi lah. Dari dibaca siapa tadi? Yang barusan siapa? Kayak Satria. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa faraidul ghusli thalathatu ashya' an-niyyah wa izalatul najasah in kanat ala badani wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashar. Wa sunanuhu khamsatu ashya'. 6. Yes, enggak apa-apa. At-tasmiyah wal wudu' qabla wa imrarul yad 'ala al-jasad wal mu'alah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Baik. Pembahasan berikutnya adalah tata cara mandi. Sama seperti wudu ada 2. Ada yang namanya fardu mandi, ada yang sunah-sunahnya. Kalau fardu ini batas minimal
nggak boleh kurang dari itu. Kalau sunnah-sunnah ini melengkapi. Maka beliau mengatakan faslun yang baru, wa faraidul ghusli, fardu mandi, salah satu asya, ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Orang mandi harus niat untuk mandi besar atau mandi wajib. Nggak boleh dia mandi setelah mandi baru ingat, loh tadi saya junub ya. Ya sudah, mandi tadi tak buat mandi junub, nggak bisa. Harus niat ketika apa? Ketika mandi. Yang kedua, wa izalatun najasati, menghilangkan najis in kanat ala badanihi, jika ada di atas badannya. Ya, jika ada di atas badannya. Kalau misalkan najisnya ada bentuknya, ada wujudnya. Jadi dibersihkan dulu. Misalkan ada najis ya di atas badannya, maka dibersihkan dulu najisnya ini. Ya. Lama ada wujudnya. Yang ketiga, wa isalul ma'i, mengalirkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut, bulu, wal basyarati, dan kulit. Seluruh bagian tubuh yang luar, yang zahir, harus kena air. Ya, harus kena air. Tidak boleh ada bagian tubuh yang tidak terkena air, yang bagian luar. Baik dari kulit ataupun rambut, bulu ya. Ini adalah batas minimal atau fardu mandi. Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya khamsatu asya, ada 5. Yang pertama tasmiyatu, membaca basmalah dulu ketika mau mandi. Kemudian setelah itu wal wudu'u qabla wudu'. Setelah itu apa? Wudu. Ya. Ya, wudu seperti wudu untuk sholat atau wudu biasanya, wudu setelah itu. Nah, ini disunahkan ketika mandi. Wa imrarul yaddi 'alal jasad, yang ketiga imrarul yad, menggosokkan tangan, alal jasad, ke jasadnya. Jadi menggosok-gosok gini. Ya, meratakan, menggosokkan ini ya. Ini disunahkan. Ya, disunahkan. Kemudian yang keempat, wal mualatu, dan mualah, berkesinambungan. Jadi harus menyambung. Ini juga apa? Hukumnya sunnah dalam mandi. Kemudian yang terakhir, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika wudu. Ketika menyiram juga itu, mengguyur misalkan, mengguyur yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Baik, demikian. Insyaallah pembahasan berikutnya al-iktisalatul masnunah, mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.